dan juga Kimberly Ryder. Padahal anak-anak dari Kimberly dan juga Edward ini pengen teleponan sama papanya, pengen ketemu sama papanya. Bener ya kan, biasanya kalau komunikasi dengan pasangannya itu nggak lancar ya pasti sama anaknya gitu. Betul. Ya, karena mau nggak mau kan tidak akan ada mantan anak anyway gitu ya. Dan ini masih dipertanyakan juga sih keberadaan Edward Akbar yang membuat persidangan ini harus terus ditunda. Nah, sedangkan Kimberly ini kan pengen mendapatkan kepastian, belum lagi ada aset-aset yang katanya masih belum dikembalikan gitu yang atas nama Kimberly. Walaupun nantinya ya, kalau perceraian itu kan akan ada pembagian harta gono gini gitu ya pemirsa. Tapi kan asetnya harus dikumpulin dulu di tengah. Kita tahu asetnya apa aja, sampai ditunda 2 Oktober kan lumayan sampai bulan depan gitu ya, prosesnya seperti apa. Dan berita seperti apa, ini langsung untuk Anda. Kimberly Ryder ungkap kekecewaan mendalam kala sidang perceraiannya dengan Edward Akbar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin harus ditunda karena ketidakpastian pihak Edward Akbar. Sebagaimana diketahui, Edward Akbar keberatan dengan gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Kimberly. Tapi nyatanya, saat ditanyakan oleh majelis hakim, pihak Edward sendiri tidak bisa memberikan bukti terkait keberatan mereka. Alhasil, sidang pun ditunda dengan agenda yang masih sama, yaitu eksepsi pada tanggal 2 Oktober 2024 nanti. Hari ini kan kita udah siap ya dengan semuanya, udah bawa saksi ya segala macam dan segala bukti. Ya jadinya makin lama. Ya kita juga ada. Ya mau gimana lagi? Kita udah siap lah terhadap 2 saksi untuk dihadirkan, tetapi dari tergugat belum siap mengenai eksepsi. Ya hakim menurut hukum acara ya akhirnya menunda. Kemarin juga, artis berdarah Inggris ini pun ungkap rasa kecewanya kepada Edward Akbar. Lantaran sudah berkali-kali berusaha menelpon Edward karena keinginan dari anak-anak untuk berbicara dengan sang ayah. Namun semua telepon dari Kim tidak pernah direspon oleh keponakan dari artis Tamara Blesinski tersebut. Iya aku sempat coba telepon dia kan, karena anak-anak emang pengen telepon kan. Mama ayo coba telepon papa. Oh itu Kim udah anaknya ya cucu saya, dia udah tanya bapaknya, kalau nggak salah udah 3-4 kali deh ditelepon. Akhirnya saya bilang oh sudah ya cukup, kamu udah ada harga diri, kita udah berbaik, kamu udah berbaik untuk berusaha menelpon, dan dia nggak mau jawab ya sudah, kita nggak mau maksain, ngapain. Edward Akbar memang benar-benar telah menutup akses komunikasi dengan Kimberly, bahkan kepada semua keluarga Kimberly. Tapi di halaman media sosial miliknya, aktor ini masih aktif curhat, namun dengan tidak membiarkan kolom komentarnya terbuka, sehingga sulit bagi orang-orang untuk mengomentari curhatannya di media sosial. Tapi lewat IG Story, Edward cukup rajin mempertanyakan tindakan yang diambil Kimberly dan sang ibunda, seperti protes kepada tindakan Kimberly yang sudah memberitahukan kondisi rumah tangganya kepada anak-anak, hingga berbagai curhat ibunda Kimberly kepada media. Ternyata, Kimberly sendiri ada alasannya terkait keputusannya memberitahukan anak-anak terkait permasalahan di antara dirinya dengan Edward. Ya, gara-gara tidak ada kabar berita dari Edward Akbar sudah beberapa bulan lamanya, Kimberly yang terus-menerus menghadapi pertanyaan dari anak-anak terkait keberadaan sang ayah, dengan terpaksa harus menjelaskan kondisi sebenarnya kepada anak-anak yang masih kecil-kecil. Namun Kimberly pun berusaha meyakinkan anak-anak bahwa perpisahan di antara kedua orang tua mereka bukan karena salah anak-anak, melainkan lantaran sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara Kimberly dan Edward Akbar sebagai orang tua. Papa yang gak merespon udah sempat ngejelasin sebulanan yang lalu, ini kayaknya emang harus dijelaskan ke mereka. Mama papa udah gak bareng lagi, kita udah gak bersama lagi. Kita sudah tidak saling mencintai seperti dulu. Tapi no matter what, mama dan papa akan selalu sayang sama kalian. Whatever happens, kita akan selalu, we will always love you. Dan mama dan papa udah nggak bersama lagi itu bukan karena kalian, bukan salahnya kalian, karena itu harus dijelasin. Selidik punya selidik, ternyata KDRT juga merupakan salah satu alasan Kimberly telah melayangkan gugatan cerai kepada Edward Akbar, yang mana kasus tersebut sempat dilaporkan oleh Kimberly Ryder kepada pihak berwajib. Lantas, baru mengetahuinya belakangan, benarkah Irvina Zainal sebagai ibunda Kimberly menuding Edward sebagai pria yang hanya pandai bermanis di depan? Mengenai
KDRT itu kan kemarin saya lihat artikel dari Kapolsek Pondok Aren sudah berbicara ya. Sudah berbicara ya, kawan-kawan sudah bisa membacanya sendiri kan. Ya, itu ya memang dulunya sempat ada KDRT yang sempat dilaporkan oleh Kimberly ya. Pada tahun 2021. Gimana? KDRT-nya sudah dilakukan dari sejak tahun berapa dan berapa lama? Selain kasus KDRT, Ibunda Kimberly Rider pun mengaku bahwa selama pernikahan sang anak dengan Edward Akbar, ternyata Kimberly Rider dikekang dan sangat dibatasi untuk tidak keluar rumah bekerja. Alhasil, hidup ekonomi dari Kimberly pun melorot tajam selama pernikahannya dengan Edward Akbar. Kimberly maupun sang ibunda pun kini bersyukur sejak melayangkan gugatan cerai kepada Edward Akbar, ternyata sudah mulai berdatangan pekerjaan yang merupakan rezeki untuk menafkahi dirinya dan juga anak-anak. Banyak yang memuji bidadari gitu. Netizen doain Kimberly dapat kerjaan lagi, dapat pekerjaan dengan baik. Kemarin-marin terkunci, digembok, kekang. Pikiran saya baik, doanya aduh walas wasal.